Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Ebeng. Kali ini kita akan membahas tentang pemerintah siapkan skema peralihan honorer jadi ASN dan P3K. Mudah-mudahan nanti di 2003 PNS tanpa tes. Bapak Ibu sekalian yang sekarang jadi tenaga honorer atau Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak tenaga honorer wajib tahu ya. Nah, untuk itu simak video ini sampai tuntas. Namun sebelum menyimak video ini, tolong like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Baik Bapak Ibu sekalian, penasaran? Simak video ini sampai tuntas yang disampaikan oleh Kementerian Hukum, Politik, dan Keamanan, yaitu Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi. Selamat menyaksikan. Gimana efeknya Pak? Mohon izin Pak Deputi aja. Terima kasih Pak Saiful, berlapang dada dan juga melihat kesemuanya secara komprehensif terkait problema ini. Tadi di awal pembukaan sudah saya sedikit sampaikan bahwa pada saat saya mendampingi Pak Menko menerima Menpan RP, ada pembicaraan dalam tanda kutip sangat rahasia. Kemudian setelah itu nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah percayalah pada Bapak Presiden, nanti tidak akan mungkin membuat risau masyarakat Indonesia. Percaya pada itu. Jadi kalaupun dari Menpan itu sudah sering sosialisasi 3 opsi yang akan ditempuh, ini terkait dengan honorer dulu ya. 3 opsi yang akan ditempuh itu saya mengharapkan pada teman-teman semuanya untuk menyiapkan ketiga-tiganya. Kalau kita sering menyampaikan adalah menjadikan, seandainya diambil opsi pertama, kira-kira apa dampaknya di daerah saya. Kalau opsi kedua, saya harus menyiapkan apa. Kalau opsi ketiga, saya harus apa yang saya lakukan. Itu tolong dilatihkan dulu atau dianalisa dulu, dirapatkan di tempat masing-masing, supaya nanti tidak terdadak. Kemudian yang selanjutnya, untuk terkait hal-hal yang honorer yang perlu diperhatikan kita bersama adalah perhitungan kembali. Kalau tadi kondisi saat ini 4.000 sekian, ternyata yang dibutuhkan 23.000 sekian. Itu tadi sudah disebutkan juga dari Menpan RP, minta tolong ditinjau kembali, dihitung kembali, dihitung ulang lah kalau boleh dibilang. Karena dalam sebuah pekerjaan di sebuah pemerintah daerah atau di pemerintah di instansi, saya yakin sudah ada ketentuan yang berlaku. Kita mungkin perlu merefresh kembali lah, kenapa kok dibuat Menpan RP? Kenapa kok ada tujuan pendaya gunaan, bukan penghasil gunaan? Karena sebetulnya penghasil guna itu akan mengikuti dari pendaya gunaan. Kalau mungkin kita sekarang, saya mencontohkan yang paling simpel adalah berkali-kali saya sampaikan pintu tol. Pintu tol dulu kan dijaga orang segitu banyaknya, satu shift bisa 18 orang sehari kali 3 shift. Tapi dengan adanya komputer, dengan teknologi, sekarang 2 orang yang jaga. Jadi menjaga komputer kalau rusak atau tidak. Kita harus semuanya harus sepakat ke sana bahwa dengan teknologi itu nanti akan mempermudah kita, kerja kita lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi dampak-dampak yang mungkin bisa dikondisikan ke arah korupsi dan sebagainya. Itu yang diinginkan bentuknya Menpan RP, salah satunya seperti itu. Di samping banyak banget sebetulnya ada metodenya, ada mesin dan sebagainya. Namun hal yang paling simpel seperti itu sehingga kita semuanya berpikiran sama untuk tidak menggabungkan tenaga-tenaga kerja yang ada di lingkungan kita. Contoh aja di kantor saya sudah mengurangi, jangan sampai bikin kopi aja sampai harus 2 orang saya pekerjakan, jangan sampai kasih aja alat mesin kopi udah selesai. Saya memilih apa aja dengan mencet. Jadi dengan teknologi semuanya itu bisa sebetulnya. Contoh kalau nanti yang simpelnya seperti itu, sehingga Bapak Ibu, ayo kita semua mulai berpikir kita ke arah sana. Dan juga sekali lagi tadi saya di pembukaan bahwa budaya kita terkait dengan tenaga kerja terutama untuk menjadi PNS tadi masih tinggi dalam tanda kutip untuk kita merekrut. Jadi minta tolong sudah mulai dikurangi. Sudah dari tahun 2005 kita ada peringatan, sampai sekarang kita masih menggelembungkan itu. Belum budaya politik yang saya sampaikan, satu gerbong naik yang bawa sekian gerbong yang lain. Nanti kalau turun gerbong ini tidak dilepas, tetap aja nongkrong di situ. Ya pejabat baru lagi bawa lagi gerbong banyak. Nah itu yang bikin carut marut sampai dengan saat ini. Dan sekali lagi dari Pan RP nanti akan memutuskan terkait dengan tadi yang dipertanyakan yang cukup krusial. Namun kita sudah berkali-kali rapat baik di ruangan ini juga saya masih ingat terkait dengan tenaga honorer ini akan ada sanksi tertentu yang tadi kalau tadi masalah keuangan, kemudian masalah yang lain-lain.
Kalau kita nanti lebih kepada kalau seandainya masih kemungkinan nih, setelah tanggal 28 November 2023 itu masih ada lagi yang mengangkat ataupun membayarkan honorer, kemungkinan besar akan ada tindakan dari inspektor atau BPK seperti itu yang kemungkinan besar, sehingga mohon diwaspadai. Semoga aja di bulan April, Mei, Juni 2023 sudah keputusan dari Bapak Presiden, sehingga apa yang akan dilaksanakan ke depannya kita bisa tahu. Kemudian terkait dengan tadi sedikit menyinggung masalah rumah sakit baru, kebetulan saya sudah melakukan Bapak Menko Polhukam kemarin terkait hasil kunjungan saya ke Australia terkait dengan rumah sakit juga ada di situ. Yang intinya sampai detik ini kita belum memiliki aturan jumlah rumah sakit di daerah terkait dengan jumlah penduduk sebagainya. Yang terjadi hasil penelitian dari rektor UGM yang menyampaikan ke saya bahwa sekarang rumah sakit adalah berupa pasien dengan tanda kutip menghalalkan segala cara. Itu yang dampak yang kurang baik. Sehingga saya berjanji melaporkan Pak Menko, nanti kita akan rapat dengan Mendagri, kemudian dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya untuk terkait masalah ini. Tadi sedikit masalah rumah sakit. Kemudian ada juga yang mengusulkan yang terkait dengan persentase penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk terkait dengan pegawai. Ini juga sudah masuk ke kita akan godok. Dan juga terkait dengan banyaknya honorer, itu sudah saya sampaikan kepada Menpan RB, waktu itu Pak Alex ini juga ikut rapat secara khusus di bawahan saya. Prioritas adalah tenaga kesehatan guru. Jadi karena guru terlalu banyak yang lapor ke kita, kepala sekolahnya saja yang ASN, yang lainnya adalah honorer dan sebagainya. Dan akhirnya yang punya data lengkap adalah baru 2 ini. Sehingga mohon maaf nanti untuk honorer yang lain kemungkinan nanti prioritas kedua, tapi prioritas utama adalah nakes dan guru untuk segera dituntaskan. Saya sudah sampaikan ke Pak Alex ini dan juga kawan-kawan yang lain. Sekali lagi untuk tenaga honorer terkait dengan pemilu yang tadi saya sampaikan di awal, nanti Bapak Presiden akan mengambil solusi yang paling tepat. Kemudian sekarang melanjut pada yang JAJF. Tadi dari Menpan RB menyampaikan akan ada revisi tentang Permenpan nomor 13 dan seterusnya, dan juga harapan dari saya terkait dengan beberapa kali rapat tentang JAJF ini, bahwa di Kemendagri itu sudah ada masukan lebih dari 600 permasalahan tentang JAJF ini. Sebetulnya itu bisa dibawa untuk nanti revisi permen apapun terkait dengan pembahasan tersebut, kami itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bawah. Dan tentunya kalau tadi saya dengarkan banyak sekali problema di daerah terkait dengan JAJF ini yang ternyata, mohon maaf mungkin tadi Mbak Meta kurang baca atau kurang detail dan sebagainya. Mungkin kalau boleh menyarankan untuk terkait ini sebelum diambil keputusan lebih lanjut, mohon untuk teman-teman yang di daerah yang mengalami kesulitan untuk segera konsultasi saja ke Menpan RB. Nanti minta kontak poinnya, kalau handphone terlalu ribet mungkin dengan email, atau dengan yang bisa langsung dijawab ya dengan email, kemudian dengan pembukaan link pengaduan dan sebagainya untuk koordinasi tadi. Bagaimana saya punya masalah ini seperti ini, nanti dari Menpan RB saya yakin akan ada yang mencarikan solusi, karena ternyata di aturan-aturan yang dibuat oleh Menpan RB sudah cukup lengkap, hanya saja banyak teman-teman yang belum bisa menerapkan sesuai yang diinginkan.